Udah lama di sini? Belum nih. Sorry telat, soalnya tadi macet terus lagi nggak enak badan. Ada bawa obat nggak? Ada nih. Kamu mau ngapain? Mau minum obat, terus dilarutkan pakai air. Kamu tahu nggak? Kalau bentuk dan kelarutan suatu obat tuh berpengaruh terhadap absorpsi obat. Nah, teman-teman pasti pada belum tahu kan apa itu absorpsi obat dan parameter apa aja sih yang mempengaruhi absorpsi obat? Yuk, simak video berikut ini. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Kami akan menjelaskan tentang parameter yang berpengaruh pada absorpsi obat. Kenalkan, nama saya Hikbar. Halo, nama saya Huria Oktaviani. Dan saya Saskia Nabindasari dengan dosen pengampu Andi Fahru Roji, MSc Apoteker dalam mata kuliah Biofarmasetika. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu absorpsi? Absorpsi atau penyerapan suatu obat adalah salah satu parameter farmakokinetik, di mana obat masuk ke dalam sirkulasi darah setelah pemberian ekstravaskular. Nah, penyerapan obat dalam usus yang dipengaruhi oleh PGP merupakan hal yang paling penting dalam penentuan efek klinis. Kelarutan, disolusi, dan permeabilitas obat pada sediaan merupakan parameter penting yang mengendalikan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Penurunan ukuran partikel obat dapat meningkatkan luas permukaan kontak obat dan media disolusi, sehingga laju absorpsi obat meningkat. Namun demikian, semakin kecil ukuran partikel dikhawatirkan terjadi aglomerasi dan agregasi karena efek elektrostatik, sehingga penurunan ukuran partikel pun dapat menjadi masalah baru dalam peningkatan kelarutan dan laju disolusi. Untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi obat, ada beberapa cara seperti memperkecil ukuran partikel, adanya pengaruh solubilisasi dengan surfaktan, modifikasi senyawa dari garam dan sulfat, serta kompleks inklusi. Hanya zat aktif yang dapat diabsorpsi oleh membran sel untuk mencapai target aksi obat. Suatu zat aktif harus mempunyai kelarutan dalam air agar memberikan efek terapi. Apabila kelarutan zat aktif meningkat, maka penyerapan obat lebih cepat sehingga dapat menghasilkan suatu efek terapeutik yang diharapkan. Kelarutan dan laju disolusi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses absorpsi. Obat yang kelarutannya kecil dalam air atau disebut poorly soluble drugs, bioavailabilitasnya rendah serta disolusinya juga rendah. Parameter fisika kimia mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama, sifat dan keadaan bentuk zat aktif. A. Struktur dan bobot molekul. B. Ukuran partikel, bentuk, dan kristalinitas. Yang kedua, ada hidrat dan anhidrat. Senyawa obat tertentu pada saat kristalisasi dapat mengikat H2O. Kristal demikian disebut hidrat. Apabila molekul H2O-nya dihilangkan, maka disebut anhidrat. Anhidrat umumnya mempunyai kelarutan yang lebih tinggi daripada hidrat. Yang ketiga, suhu lebur atau stabilitas sangat berpengaruh dalam melakukan stabilitas suatu bahan obat. Penentuan cara penyimpanan suatu sediaan obat agar tidak dapat atau mudah rusak pada suhu kamar tertentu. Selanjutnya yaitu kelarutan. Senyawa-senyawa yang tidak larut seringkali menunjukkan absorpsi yang tidak sempurna. Dan yang terakhir yaitu koefisien partisi, di mana menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem fase. Apabila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisinya semakin besar dan difusi transmembran terjadi lebih mudah. Nah, apa aja sih parameter yang mempengaruhi langsung absorpsi obat? Laju penyerapan zat aktif akan tergantung pada yang pertama, laju pelarutan zat aktif dalam cairan biologik di sekitar membran. Yang kedua, karakter fisikokimia yang dapat mempengaruhi proses penyerapan atau absorpsi. Yang ketiga,
Perbedaan sifat fisika-kimia tersebut menyebabkan perbedaan keterserapan zat aktif, atau terdapat zat aktif yang mudah atau susah diserap. Nah, selanjutnya yaitu absorpsi, disolusi, dan laju difusi zat aktif dalam cairan biologi. Laju pelarutan dapat dirumuskan berdasarkan hukum Noyes dan Whitney, di mana dC per dt sama dengan K dikali A dikali CS min C. Faktor-faktor yang berpengaruh pada laju pelarutan zat aktif. Yang pertama, ukuran partikel. Penurunan ukuran partikel dapat meningkatkan laju absorpsi bila pengecilan ukuran tersebut mempengaruhi proses pelarutan. Pengurangan ukuran partikel berperan tidak hanya pada laju penyerapan tetapi juga pada kecilnya derajat pelarutan suatu senyawa. Pertimbangan dalam menentukan ukuran partikel meliputi yang pertama, kesulitan dalam pemasahan atau terjadi reaglomerasi partikel akibat efek penumpukan energi yang terjadi selama pengadukan mekanik yang kuat. Akibatnya, laju pelarutan diperlambat. Kemudian penggunaan ukuran partikel lebih besar untuk menghambat laju absorpsi. Peningkatan luar permukaan spesifik dapat meningkatkan. Yang kedua, kelarutan zat aktif. Pengaruh kelarutan zat aktif berbanding lurus dengan A dan CSC. Terdapat beberapa cara untuk mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, kimia atau perubahan kimia dengan pembentukan garam, ester, dan kompleks. Yang kedua, fisik, yaitu perubahan bentuk kristal zat aktif, solvent, dan hidrat. Yang ketiga, farmaseutik, yaitu penambahan eksipien atau bahan pelarut, pembentukan kompleks, dan lain-lain. Perubahan sifat kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pembentukan garam. Pembentukan garam bertujuan untuk merubah senyawa asam dan basa yang sukar larut dalam air menjadi bentuk garamnya, sehingga diperoleh peningkatan laju pelarutan. Yang kedua yaitu pengaruh pembentukan ester. Pembentukan ester dimaksudkan untuk yang pertama yaitu menghindari penguraian zat aktif di lambung seperti eritromisin atau klinkomisin. Yang kedua, menghambat atau memperpanjang aksi berbagai zat aktif. Yang ketiga, menutupi rasa tidak enak ester palmitat dari kloramfenikol. Perubahan bentuk fisik. Yang pertama, bentuk kristal dan amorf. Bentuk kristal umumnya lebih sukar larut daripada bentuk amorfnya. Kemudian polimorfisa, bentuk stabil paling mudah larut, tetapi bentuk ini secara lambat laun akan berubah menuju bentuk yang stabil. Contoh Anderson yaitu kloramfenikol, bentuk polimorf A, B, C, dan amorf hanya bentuk B dan amorf yang larut air. Polimorf B, metastabil, memberi bioavailabilitas 10 kali lebih besar dari bentuk amorfnya. Kemudian sulfat dan hidrat. Selama kristalisasi, molekul air dan molekul pelarut dapat berikatan kuat dengan zat aktifnya menghasilkan sulfat. Bila pelarut air terbentuk hidrat, umumnya senyawa anhidratnya menunjukkan laju pelarutan yang lebih tinggi dibandingkan bentuk hidratnya. Hidrat atau sulfat dapat terbentuk pada pembuatan atau penyimpanan obat. Formulasi dan teknologi. A. Pembentukan eutik atau larutan padat. Merupakan larutan yang terdiri dari aromatik padat yang sangat larut dalam air dan tidak aktif secara farmakologi dan campuran zat aktif yang sukar larut. Campuran ini dibuat dengan cara meleburkan kedua campuran tersebut, mencampurkannya hingga dingin dan memadat, lalu disebutkan. Pada keadaan ini, zat aktif berada dalam disperse atau sirkular padat. Bila campuran ini dilarutkan, maka akan segera melepaskan zat aktif. Dengan demikian, dapat meningkatkan kelarutan. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan kompleks.
Pembentukan kompleks merupakan kombinasi antara dua atau lebih ion atau molekul obat yang tidak terikat secara kovalen atau ionik, tetapi dapat terikat dengan ikatan intermolekuler, ikatan hidrogen, ataupun van der Waals dan lain-lain. Sehingga terjadi perubahan yaitu kelarutan, ukuran molekuler, keterdistribusian, dan koefisien partisi antara minyak dan air. Zat aktif yang ditambah dengan bahan kompleks akan membentuk senyawa kompleks di mana nilai Ks-nya dapat dihitung dengan rumus konsentrasi kompleks. Konsentrasi zat aktif dikali dengan konsentrasi bahan kompleks. Pembentukan kompleks dapat meningkatkan kelarutan, tetapi kompleks tidak dapat melintasi membran. Namun, karena ikatan dalam kompleks merupakan ikatan reversibel, sehingga kompleks dapat kembali terputus dan terserap oleh membran. Selanjutnya, bahan yang dapat mengubah tetapan dielektrik. Penambahan senyawa tertentu seperti surfaktan dapat mengubah tetapan dielektrik cairan fisiologi sehingga memudahkan parutan dan absorpsi. Surfaktan merupakan suatu molekul yang mempunyai rantai lipofil dan bagian dari hidrofil. Surfaktan dapat meningkatkan atau menurunkan penyerapan zat aktif. Misel tidak dapat melintasi membran karena susunan steriknya sehingga misel tersebut tidak dapat menembus pori-pori membran. Namun, misel dapat menembus membran secara difusi pasif karena karakter polar perifer. Keterserapan dan karakter fisikokimia. A. Proses penyerapan khusus, seperti perserapan aktif, pinositosis tidak banyak terjadi pada absorpsi molekul obat. B. Transfer pasif. Sebagian besar zat aktif diserap secara difusi pasif mengikuti hukum Fick, di mana dQ per dt sama dengan dKa per H dikalikan dengan delta C. Berdasarkan hukum Fick, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan berbanding langsung dengan tebal membran. Dalam hal ini, tebal membran tidak dapat diubah. Kemudian berbanding lurus dengan luas permukaan mukosa yang kontak dengan cairan mengandung zat aktif. Selain itu, penyerapan juga berbanding langsung dengan perbedaan konsentrasi di kedua sisi membran. Kemudian berbanding lurus dengan nilai K, koefisien partisi zat aktif ke dalam membran biologi, dan cairan membran biologi yang mengandung zat aktif terlarut dan kontak dengan mukosa penyerap. Dan laju perlintasan membran berbanding dengan koefisien difusi D, senyawa melintasi membran. Selanjutnya, model koefisien partisi. Dengan rumus K sama dengan dalam fase lemak dibagi dalam fase berair. Untuk mencari pendekatan harga K yang tepat dengan sistem biologi, telah dilakukan berbagai penelitian yang diperoleh bahwa harga koefisien partisi zat aktif dalam sistem N-oktanol per air pH 7 yang paling tepat dengan sistem biologi. Daftar pustaka. Dan ini merupakan literatur-literatur yang kami kutip, terdiri dari buku dan juga jurnal. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa itu absorpsi obat? Tentu saja. Nah, jadi penting bagi kita mengetahui apa itu absorpsi obat dan parameter-parameter yang mempengaruhi absorpsi obat. Kamu udah lama di sini.
sorry ya telat, soalnya tadi lagi macet terus. Kok lagi macet sih? Udah lama di sini. Sorry telat, soalnya tadi lagi macet terus. Lagi